Halo, selamat pagi semua siswa-siswi hebat SMKN 1 Cempaka Hulu. Wah, semangat banget nih. Kita ketemu lagi di kelas coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini siap-siap ya, kita bakal bongkar rahasia buat jadi pemecah masalah yang super andal. Siap? Harus siap dong. Oke, kita mulai dari lingkungan terdekat kita dulu ya. Coba deh bayangin, setiap hari di sekolah, pasti ada aja kan hal-hal kecil yang bikin kita mikir, duh kok gini lagi sih? Nah, hal-hal yang kelihatannya sepele itu sebenarnya adalah masalah yang nungguin kita buat dipecahin. Contoh paling gampang, yang paling sering kita alamin, jadwal piket, bener nggak? Udah ada daftar namanya, udah ada harinya, tapi kok ya kelas masih suka berantakan? Entah ada yang lupa, atau pura-pura amnesia, atau jangan-jangan jadwalnya yang emang nggak bener. Ini masalah nyata banget, dan kita semua pasti pernah ngerasain kan? Dan ternyata masalah kayak gini tuh bukan cuma soal piket aja loh. Coba deh kita lihat lagi. Ada aja siswa yang terlambat masuk, terus kelas jadi kotor lagi habis istirahat, sampai penggunaan HP yang kadang suka kebablasan pas pelajaran. Nah, ini semua tuh masalah beneran yang ada di depan mata kita setiap hari. Tapi, tenang dulu. Semua masalah tadi itu bukan buat dikeluhin terus-terusan. Justru, ini kesempatannya kita buat beraksi. Soalnya, hari ini kalian bakal saya bekali sebuah senjata rahasia. Sebuah cara mikir yang keren banget, yang bisa ngubah semua masalah tadi jadi solusi. Penasaran gak sih? Jeng, ini dia senjatanya. Berpikir komputasional. Jangan langsung pusing denger namanya. Ini tuh bukan cuma buat anak-anak yang jago ngoding aja kok. Ini tuh mindset. Cara kita berpikir buat ngurai masalah yang rumit jadi langkah-langkah solusi yang jelas, sistematis, dan masuk akal. Serius deh, ini skill super yang bakal kepake seumur hidup. Nah, buat bisa jago pakai berpikir komputasional ini, ada 4 jurus jitu yang wajib kalian kuasai. Anggap aja ini kayak 4 jurus andalan seorang pendekar buat naklukin naga masalah. Yuk kita bedah satu persatu jurusnya. Oke, ini dia keempat jurusnya. Yang pertama ada dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan jurus pamungkasnya adalah algoritma. Ingat-ingat ya, 4 langkah ini saling nyambung dan bakal nuntun kita dari awal sampai nemu solusinya. Oke, kita masuk ke jurus pertama, namanya dekomposisi. Siap-siap buat membelah masalah. Jadi, dekomposisi itu apa sih? Gampangnya gini, kita pecah satu masalah besar yang bikin pusing jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diurusin. Balik lagi ke contoh jadwal piket tadi ya. Masalah jadwal piket berantakan, itu kita pecah jadi pertanyaan-pertanyaan kecil. Siapa aja sih yang piket? Jadwalnya kapan aja? Tugasnya ngapain aja persisnya? Terus yang paling penting, siapa yang ngawasin? Tuh kan, kalau udah dipecah gini, jadi lebih jelas. Lanjut ke jurus kedua, pengenalan pola. Nah, di sini kita bakal berperan jadi detektif nih. Setelah masalahnya kita potong-potong, sekarang kita cari polanya. Ada nggak sih kebiasaan atau tren yang kejadiannya berulang-ulang? Contohnya, kita jadi sadar, kok jadwal piket ini selalu kacaunya pas hari Selasa sama Kamis ya? Atau kita jadi ngeh, oh pantesan, ternyata siswa yang sama ini lagi yang suka lupa tugasnya. Nah, nemuin pola kayak gini tuh penting banget buat tahu akar masalahnya. Sekarang jurus ketiga, namanya abstraksi. Ini jurus buat fokus sama hal-hal yang emang penting aja. Abstraksi itu gampangnya seni menyaring informasi. Kita buang semua detail yang nggak penting, yang cuma bikin ribet, dan kita fokus ke inti masalahnya. Kalau soal piket, informasi pentingnya ya daftar nama siswa, tugas kebersihannya apa aja, sama hari sekolahnya kapan. Informasi yang nggak penting, ya merek sapunya apa, atau warna papan tulisnya apa. Itu semua nggak ngaruh buat nyelesain masalah, jadi fokus. Dan ini dia jurus pamungkasnya. Jurus keempat, algoritma. Waktunya kita nyusun rencana aksi. Algoritma itu sebenarnya adalah resep atau langkah-langkah solusi yang kita susun secara urut dan logis. Ini adalah hasil dari 3 jurus kita sebelumnya. Buat masalah piket tadi, algoritmanya bisa jadi kayak gini nih. Pertama, buat daftar semua siswa. Kedua, data semua tugasnya. Ketiga, bagi siswa jadi 5 kelompok buat Senin sampai Jumat. Keempat, tempel jadwalnya gede-gede di dinding. Dan kelima, tunjuk ketua piket harian buat ngelapor. Jelas, terstruktur, dan yang pasti bisa dijalankan. Nah, sekarang kalian udah punya senjatanya. Udah tahu juga 4 jurus jitunya. Jadi, tibalah saatnya buat kalian yang turun tangan langsung. Kalianlah yang akan jadi pemecah masalah sesungguhnya. Ayo, gunakan berpikir komputasional, senjata rahasia yang barusan kita pelajarin, buat mecahin masalah nyata yang ada di sekitar kalian. Ini kesempatan kalian buat bikin perubahan, sekecil apapun itu.
Oke, sekarang perhatikan baik-baik ya petunjuknya di lembar kerja. Pertama, bentuk kelompok 4-5 orang. Terus pilih satu aja masalah nyata di sekolah kita. Diskusikan bareng-bareng, lalu pakai 4 jurus tadi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma, buat ngerancang solusinya. Kerjain yang rapi dan patuhi waktunya ya. Ingat ya teman-teman, apa yang kita pelajarin hari ini tuh lebih dari sekedar materi pelajaran biasa. Ini tuh bekal buat masa depan kalian. Kemampuan buat mikir secara terstruktur kayak gini bakal berguna banget dimanapun kalian nanti berada. Coba deh, renungin kutipan ini. Kebiasaan kalian buat berpikir secara teratur, logis, dan sistematis yang kita latih hari ini, itu adalah investasi terbaik buat ngadepin tantangan apapun di masa yang akan datang. Jadi, ayo kita buktikan bareng-bareng kalau siswa SMKN 1 Cempaka Hulu itu adalah generasi smart yang sesungguhnya. Santun dalam berdiskusi, mandiri dalam berpikir, dan yang pasti terampil dalam menciptakan solusi. Terima kasih semuanya dan selamat bekerja.